Nah, selamat berjumpa kembali anak-anak semuanya. Hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari banyak kita butuhkan. Baik, mari kita pelajari mengenai pecahan. Kita pelajari mengenai pecahan. Pecahan itu apa? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dilambangkan dalam bentuk umum pecahan adalah A per B. Dengan syarat A dan B itu anggota dari bilangan bulat. Syarat yang kedua, B tidak boleh sama dengan 0. Dan B bukan faktor dari A. Jadi, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dilambangkan dalam bentuk A per B, di mana A dan B itu adalah anggota dari bilangan bulat. B tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A. Bilangan pecahan dengan A per B ini ini biasa disebut dengan pembilang, sementara B ini biasa disebut dengan penyebut. Contoh bilangan pecahan 1 per 2. Contoh lagi 2 per 3 atau 3 per 5 dan seterusnya. 1 ini sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. 2 per 3, 2 pembilang, 3 penyebut. 3 per 5, 3 pembilang, 5 penyebut. Dalam pecahan itu terdapat yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu yang bagaimana? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang penulisannya berbeda tapi nilainya sama. Contohnya 1 per 2 itu akan sama dengan 2 per 4, akan sama dengan 3 per 6, sama dengan misalkan berapa? 8 per 16. Nah, bagaimana cara kita membuat pecahan itu senilai? Contohnya 1 per 2 menjadi 2 per 4. Ini kita tinggal mengalikan. Kalikan dengan 2, bawah juga kalikan dengan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah, menjadi 3. Dikalikan 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 8 per 16, 1 kali 8, 8. Kemudian 2 kali 8, 16. Ini pecahan senilai. Yang berikutnya adalah pecahan tidak senilai. Contohnya, misalkan 1 per 2 dengan 2 per 3. Ini jelas berbeda, nilainya berbeda. Beda lagi misalkan 3 per 4. Ini adalah pecahan-pecahan yang tidak senilai. Pecahan ada dua jenis. Yang pertama adalah pecahan sejenis. Pecahannya sejenis itu yang bagaimana? Pecahan yang penyebutnya sama. Contoh 1 per 4. Ini sejenis dengan misalkan 3 per 4.
Kenapa sejenis? Ini penyebutnya sama. Dan lagi kan berapa? Oh, mungkin 2/4. Ini adalah pecahan-pecahan yang sejenis. Jika pecahan sejenis semacam ini, kita akan dengan mudah membandingkan dua pecahan tersebut. Misal, ya, contohnya 1/4, 1/4 dengan 3/4. Ini besar mana? Ya, karena penyebutnya sudah sama, sejenis, maka kita akan dengan mudah menyebutkan atau menentukan pecahan mana yang lebih besar. Kita lihat pembilangnya. Oh, pembilangnya lebih besar 3. Maka 1/4 dengan 3/4 lebih besar 3/4. Ini untuk pecahan sejenis. Yang kedua adalah pecahan tak sejenis. Contoh 1/2. Ini tidak sejenis dengan 1/3. Juga tidak akan sejenis dengan misalkan 3/4. Kenapa tidak sejenis? Karena penyebutnya berbeda. Nah, kalau pecahan-pecahan tidak sejenis semacam ini, kita akan sedikit kesulitan untuk membandingkan pecahan mana yang lebih besar. Nah, untuk memudahkan bagaimana kita membandingkan pecahan tersebut itu lebih besar mana, ya kita harus menyamakan dulu penyebutnya atau membuat pecahan tersebut menjadi pecahan yang sejenis. Contoh, misalkan ya, kita bandingkan misalkan 2/3, ya, 2/3 dengan 3/4. Ini besar mana antara 2/3 dengan 3/4? Karena penyebutnya belum sama, harus kita samakan dulu. Antara 3 dan 4, ini kita kelipatkan atau kita cari KPK-nya. Itu 3 dan 4 berapa? KPK-nya adalah 12. Nah, ini 4 juga 12. 12 kalau dibagi 3 dapat berapa? Dapat 4. 4 kita kalikan dengan 2. Maka di sini menjadi 8/12. 8/12 dengan 2/3 itu senilai 3/4. 12 kita bagi 4 dapat 3. 3 kalikan 3 dapat 9. Nah, di sini kita sudah tahu 8/12 dengan 9/12. Oh, ternyata lebih besar 9/12. Oh, kalau begitu 2/3 dengan 3/4 lebih besar 3/4. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kita mengenai pengenalan mengenai pecahan ya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat kalian ikuti, kalian pahami dengan lebih baik. Tetap belajar, jaga kesehatan, salam sehat.